Akhir-akhir ini, topik mengenai gerakan separatis di Papua kembali menjadi pembahasan hangat di berbagai media. Situasi keamanan yang fluktuatif, beberapa insiden kekerasan, hingga gerakan propaganda di luar negeri membuat isu ini terus mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Selama ini, publik mungkin lebih sering mendengar tentang KKB sebagai pelaku utama gangguan keamanan di Papua. Namun faktanya, ada lebih dari satu kelompok yang bergerak untuk tujuan yang sama, yaitu memisahkan Papua dari Indonesia. Dalam laporan ini, kita akan membahas 6 kelompok separatis yang masih memiliki pengaruh, baik di dalam maupun di luar Papua. Pembahasan ini penting agar masyarakat mengetahui struktur gerakan tersebut secara lebih lengkap. Kelompok pertama adalah International Parliament for West Papua atau IPWP. IPWP merupakan sebuah kelompok politik yang dibentuk untuk menggalang dukungan internasional bagi kemerdekaan Papua Barat. Mereka tidak beroperasi di Papua secara fisik, tetapi lebih bergerak melalui diplomasi global, kampanye politik, dan jaringan parlemen internasional. IPWP dibentuk di London pada 15 Oktober 2008. Setahun kemudian, pada 2009, kelompok ini telah memiliki sekitar 50 anggota parlemen dari berbagai negara, seperti Papua Nugini, Australia, dan Vanuatu. Hal yang menarik adalah nama Papua Barat yang mereka gunakan bukan merujuk pada satu provinsi tertentu, namun untuk menyebut keseluruhan wilayah 6 provinsi di bagian barat Pulau Papua yang merupakan bagian dari NKRI. Kelompok ini berupaya mengangkat isu Papua ke panggung internasional, misalnya melalui pertemuan politik, pernyataan dukungan, atau tekanan diplomatik. Meski tidak terlibat dalam aksi fisik, IPWP memiliki peran besar dalam menyuarakan isu Papua ke negara-negara lain. Kelompok kedua adalah International Lawyers for West Papua atau ILWP. Sesuai namanya, ILWP adalah jaringan pengacara internasional yang menyatakan diri berjuang untuk penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua Barat. Mereka biasanya bergerak melalui pendekatan hukum internasional, opini legal, dan kampanye HAM. ILWP berpendapat bahwa masyarakat Papua memiliki hak fundamental untuk menentukan nasib sendiri, dan hak tersebut menurut mereka belum terpenuhi. Mereka juga sering mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia untuk membangun dukungan global. Berbeda dengan kelompok bersenjata, ILWP berperan di wilayah wacana hukum dan opini dunia internasional. Aktivitas mereka mungkin tidak terlihat secara langsung oleh masyarakat Indonesia, namun sangat aktif dalam membentuk persepsi global. Kelompok ketiga adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, yang lebih dikenal masyarakat Indonesia sebagai KKB. TPNPB merupakan sayap militer dari Gerakan Organisasi Papua Merdeka. Kelompok ini terbentuk sekitar Desember 2012 dan dipimpin oleh Goliat Tabuni. Kelompok inilah yang paling sering muncul dalam pemberitaan media nasional karena keterlibatannya dalam berbagai aksi penembakan dan serangan terhadap aparat maupun warga sipil. TPNPB memiliki sejumlah komandan wilayah yang tersebar di beberapa daerah pegunungan Papua. Mereka menggunakan taktik gerilya, memanfaatkan kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau. Aksi-aksi yang dilakukan TPNPB menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi situasi keamanan di Papua sampai saat ini. Penanganan kelompok ini melibatkan pasukan gabungan TNI dan Polri. Kelompok keempat adalah Komite Nasional Papua Barat atau KNPB. KNPB berdiri pada tahun 1961, sehingga termasuk kelompok separatis yang sudah sangat lama eksis. Berbeda dengan TPNPB, KNPB lebih fokus pada kegiatan politik, aksi demonstrasi, mobilisasi massa, dan penyebaran propaganda. Pada tahun 1969, KNPB pernah mengadakan demonstrasi besar dengan sekitar 200 peserta yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Herman, Moses, dan Runaweri. Tokoh yang paling dikenal dari KNPB saat ini adalah Muchtar Tabuni. Dalam berbagai aksinya, KNPB mengklaim sebagai penyambung suara rakyat Papua yang ingin menggelar referendum. Mereka aktif menyebarkan informasi
melalui berbagai media dan jaringan sosial. Meskipun tidak melakukan aksi bersenjata, keberadaan KNPB dianggap berpengaruh karena mampu memobilisasi opini dan menciptakan tekanan politik di dalam wilayah Papua. Kelompok kelima adalah United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP. ULMWP merupakan organisasi yang dibentuk pada 7 Desember 2014 di negara Vanuatu. Kelompok ini dipimpin oleh Benny Wenda, tokoh yang sangat aktif berkampanye di luar negeri. ULMWP lahir dari penyatuan 3 kelompok besar, Republik Federal Papua Barat, Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat, dan Parlemen Nasional Papua Barat. Dengan persatuan 3 kelompok tersebut, ULMWP memiliki jaringan internasional yang lebih kuat dan lebih terstruktur. Jumlah anggotanya diperkirakan mencapai sekitar 2.000 orang. ULMWP berupaya memasukkan isu Papua ke forum-forum internasional, terutama organisasi negara-negara Pasifik. Beberapa negara Pasifik diketahui memberikan ruang diskusi bagi kelompok ini, sehingga membuat isu Papua tetap hidup di tingkat regional Pasifik Selatan, kelompok ke-6. Dan yang paling dikenal adalah Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM berdiri pada tahun 1963 dan merupakan kelompok separatis tertua di Papua. Saat ini dipimpin oleh Jacob Rice. OPM memiliki simbol perjuangan berupa bendera bintang kejora yang sering dikibarkan sebagai bentuk perlawanan terhadap negara. Kelompok ini memiliki pengaruh yang cukup kuat di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Meskipun tidak terlalu dominan di 4 provinsi lainnya, beberapa negara seperti Tonga, Kepulauan Marshall, Nauru, dan Vanuatu disebut memberikan dukungan moral dan politik kepada OPM. OPM menjadi organisasi induk yang memberi legitimasi politik bagi gerakan separatis, sementara kelompok lain seperti TPNPB menjadi sayap militernya. Itulah 6 kelompok separatis yang masih memiliki aktivitas hingga saat ini, baik melalui aksi bersenjata, diplomasi, propaganda internasional, maupun gerakan massa. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan di Papua. Diharapkan pemerintah dan aparat terus mampu mengawal situasi, menjaga keamanan masyarakat, serta memastikan Papua tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.